mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada hari besok tidak lagi bermanfaat harta sebanyak apapun yang kita punya. Akan ada hari besok tak lagi manfaat sebanyak apapun keturunan yang kita punya, kecuali mereka yang hatinya bersih, dan mereka yang mengawali hidup mereka juga dengan kebersihan hati, juga termasuk salah satunya mengawali pernikahannya dengan kebersihan hati. Mas Hakim beserta Mbak, boleh kiranya istrinya dijabat tangannya? Masya Allah. Tafadhol. Kira-kira boleh dijabat? Udah halal? Alhamdulillah. Ibu, bapak, kalau misalkan Mas Hakim jabat tangan dengan istrinya, dengan ibunda, ayahanda jabat tangan dengan suaminya, perasaan Mas Hakim bersama Mbak, sama ibu, bapak yang nikah sudah lama, getaran jabat tangannya, genggaman tangannya beda atau sama? Beda. Kenapa ibunda kok beda? Awal baru seperti beliau masih baru. Terus kalau udah tua, udah beda. Mas Hakim, mohon izin, ada perkataannya Imam Ibnu Jamaah dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'allim. Kata beliau, kathratul masas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi kadangkala menyebabkan kepekaan itu hilang. Kalau kita sering ketemu istri kita, kadang-kadang pekanya hilang. Manten anyar, istri juga baru menjabat sebagai istri beberapa jam yang lalu, qadarullah tangannya terluka berdarah. Manten anyar yang pekanya masih luar biasa, sayang aku teleponin ambulan ya, tanganmu berdarah. Ini manten anyar. Tapi kalau manten lawas kadang udah beda. Manten anyar punya panggilan kesayangan, honey, love, sayang, darling. Tapi manten lawas begitu hamil, anak 1 berat sebelumnya 49, setelah hamil melahirkan 94, panggilannya udah bukan love, Brot, kok bisa? Kenapa? Kathratul masas tumitul ihsas. Maka yang pertama, Mas, ayahanda, ibunda, tentu ini nasihat pernikahan bukan buat beliau saja, tapi buat kita yang udah nikah 8 tahun. Saya 8 tahun, ayahanda, ibunda mungkin udah puluhan tahun yang jauh lebih senior. Apa? TKP. Simpelnya itu. TKP. T-nya apa? Tujuan menikah harus cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, mohon maaf, biasa orang tua itu nasihatin anaknya dengan nasihat lawas, dan saya harap Mas Hakim beserta istri langsung ganti nasihat lama ini. Dulu orang tua nasihatin anaknya, le nek kue engko nikah gedang tuku lemah, dua rezeki maneh gedang bangun omah. Mohon maaf, segera diralat. Mas Hakim setelah menikah, Allah karunia rezeki, TKPT, tujuan nikah cari ridho Allah. Maka yang dibeli pertama besok, Mas, bukan tanah, bukan rumah, bukan mobil. Beli yang pertama daftar haji. Alhamdulillah sudah daftar haji, berangkat umroh. Sudah berdua daftar haji, sudah berdua berangkat umroh, silahkan baru nikmati kesenangan dunia. Kebanyakan, mohon maaf ayahanda dan ibunda, kita keliru menasihati anak. Cepet gedang tuku lemah, gedang bangun omah. Salah. Yang tepat adalah cepat-cepat daftar haji. Setelah daftar haji, cepat-cepat berangkat umroh. Malu sama Allah kalau mampu beli rumah ratusan juta bahkan miliaran. Mampu dia beli mobil ratusan juta bahkan miliaran. Mampu beli handphone harga puluhan juta, tapi nggak mampu daftar haji, nggak mampu berangkat umroh, malu sama Allah. Yang pertama, alhamdulillah, Mas sudah haji, Mbak sudah haja, insya Allah. Berikutnya, silahkan nikmati umroh berdua sebagai bulan madunya. Berikutnya, nikmati beli rumah, nikmati beli tanah, nikmati punya aset, nikmati punya kesenangan mobil. Ini baru namanya TKPT, tujuan menikah mencari ridhonya Allah. Mas Hakim, pernikahan tak seindah cerita di dongeng.
akan ada hal yang tidak menyenangkan di tengah perjalanan. Karena istri Mas Hakim bukan bidadari, pasti punya kekurangan. Mas Hakim juga bukan malaikat, karena Mas Hakim juga pasti punya kekurangan. Salinglah. Yang kedua, apakah? Komunikasi. Segala sesuatunya insya Allah Mas Hakim bisa komunikasikan dengan baik. Ketika ada perselisihan, komunikasikan dengan baik. Ketika ada yang kurang, komunikasikan dengan baik. Ingat selalu An-Nisa ayat 19. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi nanti di tengah perjalanan Mas Hakim mendapati istrinya punya kekurangan. Ingat Allah berfirman ayat 19 Quran surah An-Nisa, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Pada istrimu Allah titipkan khairan, kebaikan, katsira, yang lebih banyak dari kurangnya. Ketika Mbak juga sama melihat Mas Hakim, sayangku punya kekurangan, dan ingat selalu wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Pada diri suamiku Mas Hakim sayang ada kebaikan yang lebih banyak dari kekurangan yang ia punya. Karena pernikahan bukan cuma tentang romantisme. Nikah bukan tentang nikah butuh ilmu. Nikah bukan tentang nanti kita di pelataran Masjid Nabawi, saya fotoin aku ya, ini tanganku begini, cintaku hidupku selama-lamanya. Manten anyar wajar, belum tahu qada Allah masyafa'ar, bunyi suara nit, suara token listrik yang habis. Manten anyar begitu wajar, tapi pernikahan bukan cuma sekedar pernikahan butuh ilmu. Jangan lepas dari majelis ilmu, hadiri majelis ilmu, gandeng tangan istri, berangkat ke majelis ilmu. Jangan ada waktu kecuali siapkan diri kita untuk terus menuntut ilmu, karena pernikahan bukan cuma sekedar bukan sekedar romantisme. Pernikahan butuh ilmu. Salah satu ilmu yang sering, mohon maaf, terlewatkan adalah ilmu menggampangkan riba. Kadang dikit aja, udahlah utang aja. Mas, mumpung di awal, jangan bermudah-mudah buka pintu hutang. Mampu beli, belum mampu sabar. Mampu beli rumah, beli cash. Gak mampu, jangan buka pintu hutang. Tapi kapan punya rumahnya Ustaz? Kalau nek rangotang rakomanan, kan begitu Ustaz. Ini waswas syaitan. Yakin sama Allah. Kaifa akhafu lil faqra wa ana abdul ghani. Kenapa kita takut miskin? Kita hambanya Allah yang maha kaya. Buat Allah mah kecil. Untuk bisa berangkat umrah berdua sebagai hadiah bulan madunya. Dan bagi Allah mah kecil bisa beli rumah tengah kota di Campur Sarinya. Bagi Allah kecil bisa beli rumah di depan alun-alunnya. Bagi Allah mudah, asalkan punya yakin sama Allah. Insya Allah dibarengi dengan ikhtiar terbaik. Mumpung di awal, jangan bermudah buka pintu hutang. Komunikasikan dengan baik. Sayang kita belum mampu, ya sudah, hidup apa adanya, lebih nyaman. Jangan keluarin uang yang gak ada di kantong kita. Dan jangan hidup cuma untuk bayar angsuran. Hidup mah enak apa adanya. Gak punya hutang, wajah tegak, berdirinya tegak. Maka saran saya, mumpung masih di awal, TKPT, tujuan menikah, cari ridho Allah, komunikasikan dengan baik. Terlebih prinsip ini sering banget dihadirkan. Mampu beli, belum mampu sabar. Biasakan beli apa-apa cash. Beli motor cash, beli mobil cash, beli rumah cash, beli handphone cash. Jangan sampai kita terkenal dari ujung kepala sampai ujung kaki ngutang, dari ujung rambut jilbab sampai kaki sepatu masih cicilan. Jangan sampai keripik di toples dalam rumahnya juga masih cicilan. Cicilan 1.400 per bulan. Jangan. Belum juga. Oh, beliau ta'aruf ini. Alhamdulillah. Oh, jadi baru ini ketemu ini. Masya Allah, luar biasa. Loh, keren Mas. Insya Allah emang bagusnya mah begitu. Bagusnya mah emang pacarannya sudah nikah. Tertutup semua pintu-pintu yang mendekati zina. Allah berfirman Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekatinya jangan boleh.
Ibu-ibu, bapak-bapak, yuk sama-sama yuk. Mudah-mudahan besok anak kita seperti beliau yang menjaga kehormatan dirinya, yang nanti akan pacarannya sesudah menikah. Pacaran halal, bukan pacaran yang mohon maaf haram. Pacaran sebelum menikah, sudah main gandengan tangan. Ada datang laki-laki, om fulanahnya ada. Emang kenapa? Aku mau ajak jalan-jalan pada asar om. Oh nggak bisa. Anak saya cuma akan ta'aruf. Ya udah om, nanti pulang aku bawain martabak. Ya udah silakan bawa putri saya. Cuma ditukar martabak semurah itu harga putri kita. Gak apa-apa Pak Ustadz, kan keluarnya sore pada asar, dipulanginya juga sebelum jam 9 malam. Biasanya jam 8 malam sudah sampai rumah. Apakah ayahanda ibunda tahu putri kita dibawa sejak pada asar sampai jam 8 gak diapa-apain? Emang kita jamin ini anak kita gak diapa-apain? Emang kita jamin anak kita gak bakal dinodain sama laki-laki yang gak jelas? Jangan tutup pintu zina. Seperti beliau aja udah. Ta'aruf ngapain sih Us? Tulis CV, tukar CV. Habis itu komunikasinya silang. Karena dulu kami juga demikian, komunikasinya silang. Laki-laki komunikasi dengan calon mertua laki-laki, yang perempuan calonnya komunikasinya sama calon mertua yang perempuan. Komunikasi silang. Nanti kode-kode lampu hijau ketemu keluarga, kode-kode lampu hijau ketemu keluarga, tentukan tanggal. Habis itu nikah. Kapan pacarannya? Kapan kenalannya? Sesudah menikah. Sesiapa yang suka bola ketemu sama orang yang suka bola, obrolannya sama, gak akan beda. Siapa yang suka masak, ngobrol ibu-ibu yang senang masak, obrolannya gak akan beda. Laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, karena berharap wajah Allah. Kalau mereka ngobrol, obrolannya gak akan berbeda. Karena Allah yang jamin. Al-Quran surah 24 An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik Allah pasangkan perempuan baik-baik. Perempuan baik-baik akan dapat laki-laki yang baik-baik. Hadirin yang belum nikah, jangan curang. Hadirin yang datang belum nikah, jangan curang. Apa curangnya? Anda menginginkan pasangan yang menjaga kehormatan dirinya, tapi Anda gak jaga kehormatan diri Anda. Jangan curang. Jangan curang. Anda ingin suami soleh, hafal Quran 30 juz, hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, tapi Anda hafalannya masih 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jangan curang. Kalau kita menginginkan laki-laki baik, jadilah perempuan yang baik. Kalau kita menginginkan perempuan untuk jadi istri kita, perempuan yang baik, persiapkan diri jadi laki-laki yang baik. Mahkotanya perempuan ada di rasa malunya. Mahkotanya laki-laki ada di tanggung jawabnya. TKP. 1 T, tujuan menikah, cari ridhonya Allah. Ini sudah awalan yang baik. Biasanya kalau start lari udah baik, lari berikutnya lebih baik. Biasanya kalau start pondasi awal penanamannya sudah baik, pohonnya tumbuh dengan baik. Salah satunya menutup pintu zina, langsung ta'aruf, cocok, nikah. Ini sudah awal yang baik. Semoga Allah karuniai keberkahan dalam rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan salih salihah, istiqamah sampai husnul khatimah. Yang kedua K, TKP. T tujuan nikah, cari ridho Allah. K-nya jalin komunikasi. Mas punya WhatsApp betul ya? Istri punya WhatsApp ya? Gak ada ceritanya nanti gak bisa kabar. Maaf sayang, saya gak bisa kabar. Handphonenya emang handphone jadul Nokia 3310? Gak ada. Ada ibu-ibu yang handphonenya Nokia 3310, boleh angkat handphonenya? Gak ada. Handphone kita Android semua. Tinggal ser. Halo, mama
jam 2 aku pulang ya, tolong siapkan nasi goreng capcay. Halo sayang, aku sudah sampai rumah ya, sudah siapkan. Begitu masuk ke dalam rumah, lihat Magicom, dibuka, astagfirullahaladzim, masih berair. Loh sayang, belum jadi nasinya, ini masih berair. Aku lupa sayang, maaf ya, nyetekin Magicomnya. Udah ditunggu lama, lapar-lapar, lupa nyetekin Magicomnya. Kalau laki-laki gak berilmu, kamu nih gimana sih? Marah. Tapi karena laki-lakinya berilmu, gak apa-apa sayang, karena nasi belum jadi, ayo kita makan di luar. Selalu sederhana. Buat ternyata ketuker gula sama garam. Pas lagi minum kopi kok asin banget. Enggak terus kemudian kopinya disuntak ke wajah istrinya panas-panas, enggak. Tapi sayang sini deh, udah lama kita nggak minum kopi berdua, yuk saya suapin. Begitu diminum, garam semua isinya, maaf ya sayang, saya tadi salah naro, gulanya ketukar sama garam, nggak apa-apa.